Kembali lagi di Porsalam bersama saya, Abang Ganteng, Patrick. Berhubung bewok nggak ada, Gus bebas mengatakan diri gue siapa aja. Abang Ganteng, Abang terkeren, Patrick. Dan hari ini Abang Bewok masih terjebak di kemacetan di Manchester. Jadi kita akan bersanding dengan Bang Salman dari Indo Evertonian. Selamat datang Bang Salman di Porsalam. Selamat sore, thank you Bang Patrick Gimana dan Bang Salman, sehat Salam. Bang? Alhamdulillah sehat. Jaga protokol ya, tetap jaga Yoi, kesehatan selama masa pandemi ini. yoi, harus begitu. Oh, iya. Bang, gua, Yuk. gua kan mau ketemu nih sama lu lagi nih, teman Hmm. tim lu Everton ya di Hmm. Afrika nih. Nah, tapi sebelum ke sana, gue pengen nih para penonton Poros Halang untuk lebih mengenal dulu Everton yang akan dilawan. Karena kan musim ini aja kalau nggak salah kita udah 2 kali ketemu ya, Carabao Ya, sama yang Karabo pertemuan sama di. pertemuan pertama. Oke, nah bisa nggak sih Bang? Kita tanya-tanya dulu tentang Bang Salman dulu lah. Boleh, boleh silakan. Ya, Bang Salman aslinya orang mana Bang? Biar gue tahu nih. Aslinya Kalau mah gue salah ngomong, gue Jakarta. cari dulu Bang. Jakarta gitu mah. Asli Jakarta Bang ya. Nah, Yoi. Abang tergabung dengan sebuah komunitas. Indo Evertonian. Oke, boleh nggak kita dikasih tahu sedikit Indo Evertonian ini sejak kapan sih Bang? Karena gue pernah dengar tapi sayangnya gue belum pernah namanya nobar bareng sama Indo Evertonian semasa gue masih bareng sama United Indonesia. Boleh cerita dikit nggak Oh, Bang tentang Indo Evertonian? ya. Siap, Indo Evertonian sendiri ada dari 2008. Waktu itu ya bisa dibilang ditemukan di Bogor oleh founder kita. Dari situ dengan cukup baiknya peran sosial media ya, awalnya dari mailing list. Dari mailing list kita mulai ke Facebook, akhirnya merambah ke sosial media yang lain. Dan gue sendiri sebenarnya ada di sekitar 2013, gue baru join. Akhirnya gue ya yang paling punya banyak waktu untuk bantu bantu di Jakarta gitu. Nobar-nobar kita sering jalan walaupun memang ya bukan gimana ya, walaupun kita juga bukan sebuah komunitas dengan massa yang cukup ramai, tapi asik-asik aja sih gitu. Dengan kita sedikit, kita ngobrolnya bisa jadi lebih dekat dan merhatiin dan tahu memang Everton juga seperti apa. Dan ternyata di power of sosial medianya juga bagus. Kita akhirnya punya 7 regional di Indonesia dan menurut Oh, gua udah ada buat 7 Everton sekarang. 7 total Oke, oke. 7 gitu. Kota besarnya ada Jakarta, Bandung, ada juga Medan, ada Semarang, ada Surabaya gitu. Lalu ada Oke. Lampung, memang belum terlalu besar. Di Jogja pun belum terlalu besar, tapi cukup lah gitu. Biasa kita karena maksudnya udah jalan nggak nas lagi nih kita. Cuman karena memang pandemi kayak gini nggak bisa kemana-mana kan. Akhirnya Hmm. ketemu online lagi, ketemu online lagi. Nah, kalau sekarang memang agak susah untuk nobar ya Bang. So, kalau biasanya dulu ya, pas belum ada pandemi dan mungkin nanti setelah pandemi ini selesai, biasanya nobar di mana? Kalau di regional Jakarta? Regional Jakarta kita pernah di Tebet dan yang paling terakhir yang sebelum pandemi ini mulai sampai sempat pandemi kita udah buka PSBB ya, itu kita di Cilandak gitu. Oke, oke. Jadi di kafe-kafe, berarti kayak anak-anak United Indonesia, kayak anak-anak Man United, ya nobar, nggak ada home base tetap, yang maksudnya yang betul-betul udah di situ aja. Tuh, Oke, nggak ada oke. kita. Hmm. Nah, Abang bilang tadi kan masanya dikit. Kira-kira berapa sih, Bang? Jakarta, yang Jakarta paling banyak kita paling 15-an atau 20-an, itu pun bisa dihitung lah sekali nobar. Misalnya dalam satu musim 2 atau 3 match lah lawan Liverpool. Yang pasti kami tuh kalau di derby. Selebihnya tergantung jam dan tergantung lawan Hmm. gitu. Ya, 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 ya. Nah, itu gue agak, sorry tapi nih ya, gue agak salut, Iya. tapi agak bingung, Bang. Jujur aja gue. Kalau kayak Chelsea, banyak supporternya kemarin juara wajar ya. Terus Leicester juga tiba-tiba ya ada nih ya. Gue nggak tahu, gue jalannya kurang tahu. Mungkin nanti suatu saat kita tanya juga. Dan why Everton, Bang? Kan kenapa nggak dukung Liverpool aja kalau emang suka, maksudnya kalau suka daerah sana gitu loh, suka Merseyside. Iya, Kenapa malah dukung yang birunya gitu ya? iya yang birunya.
kalau dari pribadi gue sendiri ya, karena memang lihat dari beberapa match dulu gue mulai merhatiin Liga Inggris di mana ini tim ini emang giant killer ya, cukup sering mengalahkan tim-tim gede, bahkan tempat ya beberapa kali menggagalkan juara lah gitu, termasuk tetangga sendiri gitu. Dan dari sejarahnya, dari derbynya sendiri yang paling unik di antara derby-derby yang lain, nah, dari situlah gue udah tahu Everton ternyata kayak gini. Gue waktu itu match yang paling teringat banget sama gue match lawan MU sekitar 2012-2013 yang pertama itu memang menurut gue enggak, ini nih Everton enak sebenarnya gitu kan, cuman memang orang jarang lihat. Dari situ gue gabung komunitas, gue tahu, gue belajar dari yang lain, gue tahu sejarahnya dari gue iseng-iseng baca deh. Dari situ aja sih gue makin iyalah gue suka sama tim ini walaupun kondisinya kayak gini gitu, kadang di atas kadang di bawah, cuman menurut gue semua fans sama aja, bedanya memang dari mungkin dari segi trending, dari segi pemain dan prestasi yang sekarang gitu kan, itu semuanya mungkin sama aja sih. Jadi yang dialamin kendala timnya sama aja, cuman memang waktunya lagi bagus-bagusnya. Misalkan yang biru di kota sebelah gitu kan, City, atau mungkin Liverpool yang akhirnya setelah sekian lama puasa sampai kering-kering cuman akhirnya juara juga, semua pasti bakal ngerasain sih menurut gue itu. Cuman memang Everton di sini gak tau, masih punya masalah tersendiri lah. Gue dan teman-teman yang lain sebenarnya coba menduga-duga nih kayak ada permainan gitu. Kenapa tiap match-match yang kita bisa bilang menang tapi kalah, di match yang udah kita nating tulus kok bisa menang gitu kan. Ya itulah namanya tim bola lah ya. Kita nggak pernah tahu juga, bahkan sampai ada slogan bola itu bandar, ya kan, bukan bundar. Dari situ kita yang udah nikmatin nontonin, suka Evertonnya, suka komunitasnya, udah kita jalan aja. Nah, gua kan kemarin sempat baca banyak nih karena mau tahu bakal ketemu Bang Salman juga nih. Gua baru baca beberapa hal, dan ini satu hal yang gua sangat jadi tertarik lihat Everton. Everton itu kan julukannya Club of the People ya. Karena Everton itu dibiayain langsung oleh warga di sekitarnya. Dan gue lihat dulu justru namanya bukan Everton ya Bang ya. Kalau nggak salah nama sebuah gereja ya. Iya, itu Saint Domingo itu. Saint Domingo itu dari tim gereja juga. Akhirnya kita pakai karena waktu kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah gue baca sejarahnya juga, tim Liverpool di kota Liverpool itu baru satu, dan Liverpoolnya itu dulu biru, dan kita pakai di Anfield pada saat itu. Yes. Everton awalnya adalah namanya Liverpool FC. Gue sampai belibet ngomongin itu lagi tuh. Kayak gatel-gatel gitu ya mulut ya. Padahal nama lama gitu kan, cuman gimana ya, agak-agak kurang gitu. Pokoknya ada sejarah di sana. Ada sejarah di sana yang ketika Liverpool yang Everton pada saat itu punya prestasi gitu kan, dan dilihat memang pendukung makin banyak, si empunya Anfield ini naikin sewa, ceritanya gitu. Sementara holding, apa namanya, holding ya? Holding kalau nggak salah. Dari situ akhirnya cabut, dan setelah cabut ternyata muncul nih gitu Liverpool Athletic kalau nggak salah pada saat itu. Yes. Dan ada regulasi di mana bukan Liverpool Athletic Bang, namanya Liverpool, maksudnya Liverpool FC. Kita pakai Liverpool FC, dia si Liverpool sekarang pakai Liverpool Athletic. Ya, Liverpool yang dulu justru namanya Everton Athletic. Oh ya, Everton Athletic, sorry. Everton Athletic. Dari cuma situ ditolak sama FA Liga Inggris, nggak bisa dalam satu liga itu dua klub namanya Everton, makanya akhirnya jadi ini. Geser dikit Bang Pet ke tengah, ya ini gue ke tengah dah. Sorry Bang, diganggu sama Mimin. Terus. Pokoknya dari situ akhirnya kan keluar, dan penyesuaian nama dan segala macam lah. Jadi sebagai sedikit edukasi bahwa Liverpool pada saat itu awali dengan biru, dan saat itu biru, dan akhirnya nggak tahu gimana merah datang. Intinya gitu. Gue tahu tuh Bang. Gue share dikit ya Bang. Gue tahu tuh. Soalnya itu baca. Awalnya ya betul kayak kata Bang Salman, awalnya Everton itu bermain di Anfield ya Bang, Anfield Road. Nah di Anfield Road itu si holding ini naikin sewa, akhirnya ya apaan nih naikin sewa karena kita mulai sukses, akhirnya cabut. Nah begitu cabut si holdingnya bingung lah, gue punya stadion kagak punya
punya tim main. punya pemain kan gitu, karena pemainnya pindah semua ke Everton. Akhirnya dia bikin tuh Everton Athletic. Nah, bajunya Bang kan bilang itu tadi kenapa pakai biru? Pakai baju Everton, bajunya Everton yang musim lalu. Jadi yang biru sama ini kebetulan karena mereka pakai itu, dan kebetulan Everton lagi pakai bajunya warna merah kalau nggak salah ya, merah ruby kayak gitu. Kalau ini sih gue taunya karena gue suka jersey, ngulik-nguliknya tentang jersey-nya mereka. Itu uniknya. Lanjut Bang, lanjut tentang Everton. Iya, dari situlah pokoknya mulailah timbul persaingan dan sampai gue lupa lah. Pokoknya intinya ada sebuah tragedi, ini hal yang sensitif lah, dan pada saat itu intinya Liga Inggris tidak boleh bermain di Eropa selama 5 tahun. Sebut aja Bang. Ada yang sensitif, gue pernah jadi masalah gara-gara itu. Nah iya, mereka kan agak sensi kalau disebut itu. Padahal itu bagian dari sejarah loh ya. Dan bukan sejarah mereka doang, sejarah seluruh Liga Inggris sebenarnya. Karena semua klub di Liga Inggris terefek kan gitu. Terus Bang. Dan pada saat itu sih, gue masih ingat banget Everton itu juara Liga. Dan semua main di Champions. Dengan komposisi pemain itu yang sangat luar biasa pada saat itu, sampai akhirnya kita nggak bisa main di Champions. Sementara itu adalah peluang untuk pemain, tim dan segala macam. Pokoknya itu adalah kesempatan emas untuk main di Champions pada saat itu gitu kan. Sebuah prestis. Tapi akhirnya kita nggak bisa main, pemain cabut-cabutan dari situ. Di situ kan kayak rebuilding lagi tuh dari Liga Inggris 5 tahun nggak main di Eropa, mulai lagi hampir semuanya dari awal. Dan si adik yang datang ini bernasib lebih baik. Ya, mereka justru sorry Bang Salman, dan ya akhirnya ini siapa yang hilang, Min? Oke, selagi Bang Salman perbaiki koneksinya, jadi yang dibilang sama Bang Salman itu yaitu benar. Udah balik nih? Udah. Tadi agak kepotong Bang, pas waktu dicerita. Bang terakhir potongnya itu pas waktu ceritanya ya ketika band diangkat justru si Adikan ini yang nasibnya lebih baik. Ya. Boleh dilanjut dari situ nggak Bang? Diulang dikit soalnya tadi kepotong. Iya, pokoknya dari tragedi Hazel itu kita gak bisa, Liga Inggris tidak bisa main di Champions, semua pemain cabut, gak cuma dari Everton, tim-tim yang lain juga, dan rebuilding lagi selama 5 tahun dan bisa mulai lagi dari situ. Everton dalam kondisi yang tidak baik gitu, sementara si Liverpool ini kondisi lebih baik daripada kita pada saat itu gitu kan. Akhirnya dia kan bisa ngebabat lah itu juara Liga Inggris. Seingat gue pun juga terakhir Everton ya itu pialanya. Untuk piala divisi utama ya, divisi utama terakhir gitu tuh. Selanjutnya udah nggak ada piala lagi gitu. Kalau rivalitas antara Everton dengan Liverpool itu, maksudnya kan lu ngomong kayak gini nih, kayaknya ada rasa yang mana gara-gara lu nih kita nggak bisa bermain di Eropa, pasti ada dong rasa gedeknya gitu ya. Tapi rivalitas ini itu apakah sesengit kayak MU ketemu sama Liverpool atau MU dengan City-nya sendiri yang ibaratnya kalau MU sama City kan derby, mungkin itu yang lebih bisa dimiripin ya, karena derby satu kota kan. Cuman kalau derbynya MU dengan City itu kan sebenarnya dibilang panas, dan ada beberapa insiden yang kurang menyenangkan di antara fans, tapi biasanya juga itu lebih kepada hak kepada banter di akhir pekan. Jadi sepanjang seminggu setelah pertandingan itu siapa yang menang, dia yang punya hak banter selama 1 minggu. Apakah kurang lebih kayak gitu di Liverpool atau? Sebenarnya kalau ngelihat posisi kayak di stadion ya dari penontonnya, karena memang ini derby yang cukup unik. Kalau kita tadi coba share sebelum mulai, kalau mungkin pada tahu juga lah, di dalam satu rumah itu biasanya pendukung Everton dan Liverpool ada gitu. Misalnya bapaknya Everton, ibunya Liverpool, dalam satu rumah, dan makanya selalu disebut derby keluarga karena ini hampir ada di setiap keluarga yang ada di kota Liverpool itu sendiri gitu. Jadi mau dibilang derbynya panas atau enggak, panasnya tergantung nih. Kalau dalam satu keluarga enggak gitu-gitu banget. Makanya kan di setiap derby itu biru dan merah. Kalau di derby Merseyside itu nyampur aja gitu. Tapi tetap ada namanya fans yang di luar itu yang ya bisa dibilang mungkin ya garis kerasnya atau apa, itu tetap ada. Dan masalah banter kayak gitu itu tetap
tetap ada, bahkan nggak berlaku di kita menang jadi kayak standar minimalnya Everton. Nah, ketika Liverpool kalah kita bisa menang, gue bakal maki-maki lu selama kita akan banter lu selama 1 minggu ke depan gitu. Iya, ya. Tapi kayaknya akhir-akhir ini juga mulai agak panas ya, apalagi kemarin tuh yang derby yang terakhir ini yang Van Dijk akhirnya Tuh, cedera. ya dengan kiper yang sangat luar biasa, the England number one, padahal biasa aja, Pickford. Pickford. Lu biasa aja, berarti lu nggak suka dong dengan Pickford? No, sebenarnya. Secara Hah? pribadi gue nggak suka. Padahal kan kipernya timnas. Iya, itu yang orang-orang bilang. Padahal kipernya timnas. Padahal satu musim sebelum, pokoknya musim sebelum Pickford pindah ke Everton, itu dia ada di Sunderland, tim yang degradasi. Dan pada saat musim itu pun, ketika lawan Everton, bantai 5-0 kipernya, doi. Oke. Dan ketika sambil berjalan, menurut gue Pickford nih dapat timing ya, lebih ke dapat timing. Karena kan yang gue tahu kiper senior di atasnya dia itu Joe Hart ya. Ya. Di Dan Joe Hart tengah-tengah lagi antara performanya dia lagi dan Joe Hart turun. tuh langsung lompat ke dia nih gitu dari tim junior. Makanya dia nggak lebih ke nggak punya pesaing sih menurut gue gitu. Makanya yang Tapi sekarang udah ada digadang-gadang. nih pesaingnya. Sekarang akhirnya Dean ada Henderson. Robin Olsen gitu. Kiper yang lebih Dean dewasa Henderson dan MU dong, Pak, pesaing Hah? utamanya sekarang. Kenapa kenapa? Dean Hendersonnya MU dong, sekarang jadi pesaingnya Oh, posisi nomor 1 di Inggris. iya di Inggris ya di Inggris akhirnya punya saingan dan di Everton sendiri pun juga akhirnya punya saingan setelah sebelum itu nggak punya saingan. Nah ini kiper memang Oke. mesti dikasih pelajaran karena dia terlalu nyaman menurut gue. Ya, betul. Nggak ada persaingan sama sekali. Doi juga kebetulan jarang cedera. Secara skill menurut gue masih bagus ketika pada umurannya. Sekarang tuh secara kiper keseluruhan yang ada di Liga Inggris menurut gue biasa aja. Menurut Pickford biasa aja. Oke. Menurut gue Pickford biasa aja dengan beberapa kali error yang dilakukan, bahkan ada error di derby itu yang selalu akan gue inget nggak tahu sampai kapan. Ini kiper mesti ada persaingan sih, pada akhirnya datang Robin Olsen. Di sini sih gue punya harapan bahwa Everton sebenarnya dari dulu juga udah bagus gitu, cuman ada permasalahan ada aja gitu masalahnya, dan yang beberapa musim terakhir ini di Pickford menurut gue gitu. Kalau Everton ini kan ke Manchester United itu sebenarnya hubungan kita itu apa ya? Dibilang kita rival dari secara geografis kotanya, Manchester dengan Liverpool Nah, kan Merseyside, tapi di sisi lain ibaratnya kita musuhan sama adik lu. Jadi kita sama kakaknya kan gitu. iya. Ya, itu terlihat kan berapa banyak tuh pemain MU dikirimkan ke Everton. Everton. Termasuk salah satu class of 92-nya kita, ya Phil Yes, Neville kan. Phil Daniel Neville Bill. ke sana pada waktu yang bersamaan atau kurang lebih mendekati tim Howard juga di sana. Lalu Ini kok kalian Gibson. nggak pernah ngasih siapa ke kita? Oh ada deh, Wayne Rooney. Nah, itu ya salah satu sejarah pentingnya MU dibuat oleh pemain Everton. Yoi, yoi. Kalau dibilang kan the only Scousers we love, kata kata pendukung MU, Ya, ya itu dia si Wayne Rooney. Dan bagi gue tuh hubungannya itu lebih kayak mirip kayak Liverpool ke City juga kan, which is sangat, ya. jadi kesannya ya kayak gue bilang tadi, ini kakaknya ketemu sama kakahan, adean ketemu sama adean, ya sorry, bukan adean, ini tetangga kita sih, tetangga kita deket sama Tetangga. tetangga Kalau fisiknya di, juga. di Manchester tetangga. Kalau kita adik yang nggak Iya, diharapkan sebenarnya. adik 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 asli apa haram? Nah itu dia, Haram ya, haram. haram. Nggak apa-apa bang, bebas-bebas aja, paling habis ini yang dislike udah ketahuan nih Liverpool fans kan gitu. Ya. Nggak lah, kita respect lah. Kebetulan bokap gue penggemar Liverpool bang, penggemar Iya. adik-adiknya. Wajar ya, namanya Liverpool pada waktu itu lagi masa-masa generasi emasnya. Betul, Padahal betul. kalau dipikir-pikir, justru Everton ya yang merupakan founding father, Ya, apa namanya, salah satu dari 12 klub pertama banget di Liga Inggris. betul. Prestasinya juga luar biasa dulu di awal-awal kan. Cuman Dan somewhere along the itu road, masalahnya Everton tuh dulu banget, Liverpool dulu aja gitu loh. Everton lebih lama lagi, jadinya orang nggak terlalu ngeliat sampai sedalam itu gitu. 1879 ya kalau nggak salah. 79 apa 78 bang? 1878. Sama dong sama kita. Iya.
secara dari tahun tim yang tua tuh banyak juga gitu. Iya Sebenarnya benar. Liverpool tuh sekarang berapa tahun lah, gua nggak mau inget-inget juga sih. Tapi Iya, ya iya. memang gitu. Everton punya sejarah yang kuat sebenarnya, cuman memang mungkin sekarang balik harus ke pengelolaan yang lebih baik lah kalau mau bersaing gitu. Karena gue lihat, gue bukan gimana ya, sejujurnya gue ngeliat MU pun sedrop-dropnya di prestasi, tapi karena dengan ya yang kita lihat gitu ya, dengan brandingan yang cukup baik, toh masih bisa ada di papan atas. At least setidaknya transfer ada yang cukup menguntungkan untuk si MU sendiri. Jadi nggak sampai yang kondisi terpuruk banget ya. Ini versi gue sebagai yang suka sepak bola ngelihat MU dari luar gitu. Fans MU sendiri mungkin ya kayak pemain fans sepak bola pada umumnya gitu. Ini goblok, kalau lagi goblok banget gitu kan. Hmm. Tapi secara manajemen atau timnya segala macam, ya MU masih bagus-bagus aja gitu ketimbang Everton. MU yang gue inget juga, MU tuh dulu Liga Inggris belum masuk di sini, tapi logo MU udah ada dari poster, dari yang lain. Tapi branding, makanya gue bilang ini salah satu yang bisa dicontoh dari MU tuh, brandingnya luar biasa. Di kapan Everton bisa kayak gitu? Itu yang gue pikirin. Cuman apa kalau kita ngomong masalah branding kayak gitu kan, kalau yang gue perhatiin ya Bang ya, dari awal sejarahnya Everton sendiri kan memang dia mereka sendiri sampai detik ini menyatakan bahwa club of the people kan gitu ya, dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sementara kalau untuk branding internasional kayak gitu, itu kan memang benar-benar menjadi corporate ya, seperti yang Manchester United, Liverpool sendiri kan mengatakan bahwa mereka masih family oriented. Padahal kalau gue lihat sih udah tetap aja udah corporate, lu udah juga perusahaan di Amerika sana kan gitu. Sama aja kayak MU, sama aja kayak City. Padahal MU juga dulu kan family oriented banget kan ya dari awalnya. Betul. Cuman Semua sih ya. akhirnya kalau kita bilang kita family oriented juga ya we're lying to ourselves, karena memang kita udah perusahaan kan. Nah, apa bisa Bang kalau misalnya masih dengan sistem yang mempertahankan home of the people ini kan, club of the people ini kan, berarti lo nggak bakal bisa ngejual diri dong. Iya, karena Kan memang dari aja. The People's Cup itu sendiri memang karena memang kita dapat julukan itu karena pada saat itu kita dibantu sama para fans ketika mulai move on dari Anfield dan bisa cukup baik pada saat itu gitu kan. Akhirnya itu melekat banget di kita gitu sampai akhirnya buat Anfield. Tapi karena memang akhirnya kita butuh revolusi sepak bola jadi industri gitu, harus ada revolusinya gitu. Kalau memang tetap seperti itu sementara zaman terus berkembang, kita bakal ketinggalan gitu. Yang penting nggak dilupain gitu kan. Tidak semuanya dibangun, namun si para pendukung yang dari dulu setia ngedukung keluarga sampai turun ke cucu-cucunya jadi nggak bisa ikut nonton gitu. Simpelnya tetap dijaga mungkin harga tiketnya dan lain-lain lah gitu. Setidaknya pengelolaan keuangan jadi bisa bagus ke manajemen, bagus ke timnya itu sendiri. Karena kalau gue lihat sekarang yang gue tahu beritanya dari Everton juga ya udah cukup baik dari segi keuangannya. Terus dari mantan yang punya Arsenal, Usmanov punya company USM itu juga udah masuk ke kita juga, dan gue lihat ini dari infrastruktur semuanya udah baik, tinggal brandingannya. Jadi kan udah mau bikin stadion baru ya, kalau nggak salah gue. Tuh Bramley Moore itu mau dibuat. Baru mau dimuat, yang apa namanya, di dock kan itu ya? Iya, itu di pinggir pantai. Berarti, nah ini kan gue pernah dengar nih gosip-gosipnya ya, gosip-gosip dari Bang Wiki sih, gue baca-baca gitu ya. Bahwa di Goodison Park itu, karena memang betul-betul home of the people ya, club of the people-nya itu, bahwa di sekitar klub itu ada kuburan para fans ya, fans Everton dikubur di dalam ground itu. Jadi sebenarnya bukan dikubur ya, lebih ada bisa dibilang apa ya? Kayak landmark, dikasih landmark, dikasih tempat di pinggiran stadion. Iya, nggak batu nisan sih, lebih kayak plat gitu, cuman agak besar memang di situ. Kalau batu nisan di pinggir lapangan, kegedean juga kan. Sumpah, tim manapun datang sana takut. Iya, jadi ada kayak plat gitu, nggak begitu besar lah di pinggir lapangan dari tempat larinya terus mau ke lapangan kan ada sisi itu, di situ ada satu sisi yang memang itu nggak ada orang lewatin, itu khusus buat fans yang dikenang sama Everton, ada namanya di sana disebutkan. Ibaratnya jasanya dia atau gimana buat Everton, dan itu ada namanya di sana. Lahirnya itu nanti cabut pindah ke stadion yang baru, gimana dong tuh? Kemungkinan akan tetap di bawah sih, karena kan ibaratnya dari kuburan dia sendiri sebenarnya nggak di situ gitu kan, tapi ada. Jadi kepada dia sebagai ini aja ya. Tetap di bawah. Segitunya ya, club of the people banget, sampai fansnya meninggal aja lu boleh ninggalin. Ya kayak lo bilang tadi apa namanya Bang,
Batu nisan, bukan Ya, batu nisan, plakat ya, plakat namanya gitu untuk mengenangnya. Luar biasa sih tentang Everton ini. Nah, kan kita ngomong sejarah nih Bang. Kita sekarang bawa ke masa kini. Ya nggak masa kini banget, masih mendekat-mendekati. Oh by the way, yang tadi gue bilang bahwa cuma main Rooney yang datang, salah juga gue. Ada Marouane Fellaini dari Everton. Ya kan? Ganteng. Makasih banget loh untuk si Kribo. Tapi paling berterima kasih banget Bang ya, udah ngirimkan the special one-nya kita. Ya David Moyes ya. Makasih banget loh. Mulainya menderitanya kami ini dari beliau loh. David Moyes itu yang gue inget ya. Fergie itu pernah bilang, penerus gue tuh David Moyes. Nah, sekarang udah diambil, udah di sana. Ketika dia melakukan sesuatu, gue nggak tahu gitu. Fergie bilang, tapi memang kita tahu Fergie itu nggak selalu firasatnya bener berarti ya. BB ya, contohnya. Kalau gue bilang David Moyes sama Fergie itu bukan firasat dia memikir bahwa ini bakal jadi manajer yang bagus, tapi lebih kepada konspirasi sama-sama orang Scottish. Ya. Gue gak mau diambil sama orang lain, gue kasih sama orang Scotland lagi. Gue cari siapa orang Scotland yang kira-kira bisa. Yang paling dekat ya David Moyes. Dan memang kalau bukan ya gue juga gak boleh kayak gitu lah. Maksudnya Moyes pada masa dia memegang Everton juga sangat luar biasa ya. Termasuk yang tahun 2006 kalau nggak salah, 2006 atau 2000 berapa ya yang Everton juga masuk ke Champions League. Apa? Everton sama ini juga beberapa kali ketemu di semifinal atau di final FA loh waktu zaman-zaman itu. Iya, benar. Dan itu yang musim yang awkward tuh, yang Liverpool. Oh iya benar, 2006 berarti. Liverpool juara Champions League 2005, tapi mereka justru di liga nggak nyampe ke 4 besar kan. Tapi karena mereka juara, sementara Everton ada di posisi 4 kalau nggak salah, akhirnya harus kualifikasi. Iya. Bener, gila. Lu dizolimi mulu sama Liverpool kayak. Makanya kan di zaman-zaman sekalinya masuk setelah begitu lamanya nggak masuk ke zona Eropa, begitu masuk, ya dianya juara. Lu harus kualifikasi lagi. Padahal waktu itu sempat yang diisukan bakal ada 5 tim Inggris di Champions League untuk pertama kalinya ya. Cuman nggak terjadi juga karena gagal di kualifikasi kalau nggak salah ya pada saat itu. Betul. Tapi itu David Moyes, dan David Moyes juga memanage banyak nama gede juga ya pada saat itu. Ada Gravesen, ada manajernya Arteta, Arsenal sekarang. Gue kalau udah ngeliat Arsenal, saya udah nyebutnya Arteta aja udah. Orang kan mikirnya Arteta itu pemain Arsenal. Bagi gue tuh Arteta itu adalah justru pemainnya Everton yang di akhir-akhir doang kan dia pindah ke Arsenal ya. Betul. Banyak banget sih kalau gue bilang nama-nama bagus. Tim Cahill udah pasti ya, itu salah satu legendnya kalian kan. London Donovan pada saat itu juga. London Donovan, ya benar. James Beattie. Sampai yang akhirnya tetap Everton yang bisa lihat ya Duncan Ferguson dari pemain sampai jadi asisten pelatih. Duncan Ferguson sih. Terus si gajah, si raksasa. Yang dulu dibilang ini siapanya Sir Alex Ferguson, gue bilang beda. Suka disama-samain mulu. Nah, jangan lu sangka semua nama Ferguson anaknya Fergie kan? Makanya. Susah kita. Ntar nanti ada Fergie juga tuh, Ferguson yang penyanyi, yang cewek. Iya. Banyak Fergie juga kali ntar nanti. Sambunginnya semua. Jadi pokoknya banyak lah tokoh-tokoh memang yang cukup luar biasa dari Everton pada saat itu, dan sampai sekarang juga tetap ada aja sih. Yang sekarang dipakai City ada John Stones yang turun naik di lini belakangnya City. Terus siapa lagi? Lumayan lah ya. Kalau dari dulu gue lupa. Siapa? Joey Barton sempat. Iya kan, Barton. Udah gitu kalian siapa yang kalian jual pemain muda juga setelah setelah menjual Rooney ke MU, City tuh dapetin yang pertama kali. Jack Wilshere. Bukan. Aduh, gue lupa namanya siapa. Iya. Ada pemain muda tapi akhirnya fluktuasi itu kalau nggak salah barangnya sama Lescott yang gue inget. Justru Lescott yang gue inget. Akhirnya dilempar ke City kan. City ngambil Rooney. Mana ya? Ya itu Arteta dibuang ke Arsenal, Gravesen dibuang ke Real Madrid. Sorry ya, gue pakai kata dibuang supaya kesannya David Moyes sombong banget. Gue nggak butuh.
Tapi Betul. maksudnya kenapa nggak dipertahankan sih? Kalau misalnya bisa dipertahankan tuh kan lu bayangin tuh. Apalagi yang squad di masanya Gravesen. Gravesen tuh ada Gravesen, Tim Cahill, uh, Phil Neville. Gue nggak ingat. Phil Neville ada nggak sih? Kayaknya ada Dari ya. level itu udah. Udah nggak ada ya? Apa belum pindah? Pokoknya intinya, gue melihatnya sih Everton itu sebenarnya selalu punya chance dan kualitas yang lumayan bagus. Tapi selalu pada akhirnya jadi kayak, sorry to say, kayak feeder club melepas pemain-pemain hebatnya ke klub-klub yang lebih besar. Gitu. Kalau dilihat pada saat itu mungkin karena memang dari segi ekonomi juga ya, bukan tim yang cukup kaya gitu kan. Jadi kita beli berapa, ketika memang dijual bisa cuan nih, jual aja gitu. Dimana David Moyes pada saat itu juga bisa dibilang dia punya hampir punya mata yang tajam, bagus, naikin jual gitu. Dia putar dari akademi sendiri. Berarti Dan bisa ya, dibilang itu mungkin memang kebetulan. Berarti bisa dibilang David Moyes jago dong milih pemain dan ngebinanya Pada saat itu ya. Pada saat itu iya gitu sih. Iya. Jadi mulai bapuknya setelah MU ya, gitu. waktu itu Bang Salman. Memang gue yakin waktu itu udah masa-masa terakhir nih. Udah mesti ganti si Moyes nih kan. Bener aja ambil ya. Gitu gue memang udah kayak nunggu timing ini. Fergie bentar lagi pensiun. Pasti Moyes yang diambil. Kita udah pada ngeduga di situ. Oh ya? Fans-fans Everton udah ngeduga ke sana? Iya, karena kita nggak tahu, masih ingat nih Fergie bilang dia mau nunjuk Moyes gitu. Ya udah kita tunggu aja. Tapi kan dari situ ternyata setelah Moyes keluar pun Everton tuh berapa kali gonta-ganti dari Roberto Martinez sampai kita ngambil Ronald Koeman. Gitu-gitu aja gitu. Masa Roberto Martinez juga itu sebenarnya masa-masa indahnya Everton ya kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah waktu itu di awal-awal Ronald Koeman tuh masih punya Lukaku. Gitu. Ya, sampai akhirnya Lukaku harus berpindah seragam ke Bapak. Yang akhirnya Lukaku gue inget sih, tapi gue nggak mau sebut. Gue salah satu yang nggak suka Lukaku dari awal, jadi ya makanya, dan yang sekarang gitu suka gue senangnya ketika ada pemain Everton bagus dijual di sana tuh busuk gitu loh. Kadang gue jadi ketawa sendiri. Lukaku ya, John Stones waktu itu sempat busuk tapi akhirnya naik lagi, cuman ya udahlah ya gitu, udah sekian lama. Nah, ada beberapa nama yang gue pikir sekarang Everton nggak, kalau udah bagus di Everton biasanya udah habis di luar nih. Okay. Dan sekarang udah mulai berani ngeluarin yang lebih. Ross Barkley kok John Ross Barkley yang maksudnya. Ross Barkley. Ya, dulu kan dianggap sebagai potensi banget kan. Nah, kalau sekarang nih Bang, di bawah Carlo Ancelotti yang notabene bukan manajer kaleng-kaleng kan gitu. Betul. Sama Chelsea juga sukses, bersama AC Milan dulu luar biasa kan gitu. Mungkin kalau gua pribadi disebut Carlo Ancelotti, yang pertama gue ingat adalah AC Milan ya. Nah, Everton nih sekarang dipegang oleh manajer sekaliber Ancelotti ini. Menurut lu gimana nih chance untuk Everton ke depannya ini di bawah Ancelotti? Yang penting tuh Ancelotti menurut gue dari fans atau manajemen sendiri kudu sabar ya. Dia mau sebagus-bagusnya pelatih juga kalau memang tidak dengan sokongan yang dia minta, susah juga gitu loh. Gue ngasih contoh aja yang kemarin ini bursa transfer musim dingin aja yang datang cuma satu, Joshua King, selesai. Gitu loh. Memang untuk ngebangun kan bekas kami yang didik. Iya kan, zaman kapan tapi itu kan? Zaman kapan tapi, nah, Mas. Banyak singgahnya bareng di sana. Berarti Michael Caine juga masih ingat dong dulu akademi mana kan? Dari segi gue nggak ngerti ya, karena kebanyakan pandangan fans juga pun dibilang tim itu sukses, tim itu bakal bagus dari segi bursa transfer. Gitu, keluar masuknya pemain, bisa beli pemain bagus, bisa dibilang nanti timnya bakal jadi juara, jadi bagus dan lain-lain. Tapi nyatanya kan nggak semuanya selalu kayak gitu. Kayak tapi apa karena pandemi juga Bang? Sorry gue potong. Kalau lu bilang cuma satu pemain, kami malah nggak ada Bang. Winter transfer ini kan ya? Sama sekali nggak punya pemain baru. Ada di pemain baru ini yang gue pakai bajunya. Di reactivate yang satu musim nggak dipakai. Ya, tapi literally memang kita nggak ada beli siapa-siapa. Banyak yang kita inginkan tapi nggak ada yang beli. Apakah mungkin juga karena situasi juga Bang? Malah lebih bagus Everton dong dapat Joshua King, Arsenal dapat di Lona itu Bang. Gimana? Iya, karena menurut gue hampir setiap musimnya kayak gini gitu loh. Ketika yang lain cukup menggeliat,
kitanya agak pasif dan dulu bahkan ketika lagi mahal-mahalnya belanja jadinya flop. Itu Kalau nggak salah barengan musim ini malah kalian paling paling gede kan belanja, Bang. Salah satu yang paling paling gede. mahal Kak. Sandro Ramirez, terus gue inget waktu itu kaptennya Ajax kita ambil juga. Itu ya, dari semua itu yang kepake cuma Michael Keane. Enggak, Selebihnya maksud nggak gue ada. musim ini sendiri Uh, dengan datangnya Hames. Uh, Hames gratis. oh, Hames gratis. Oke, oke, oke. Gratis. Oke. Yang orang Kalau bilang misalnya mahal itu. dari segi permainan, oke, dari bursa transfer kayak gitu. Dari segi permainan menurut lu gimana Ancelotti, Bang? Dari segi permainan akhirnya bisa tahu nih Sigurdsson juga kemampuannya gimana, dia udah nggak bisa lagi sebagai playmaker atau yang sering bawa bola lah atau jadi second strikernya. Memang dia harus udah yang paling bisa diandelin dari Sigurdsson itu sendiri akhirnya emang cuma tendangan bebas atau dari corner kicknya dia doang gitu. Dari secara stamina udah nggak bisa kayak dulu lagi yang memang dibilang wonderkidnya dari Spurs terus ada ke Swansea gitu. Sekarang kita punya Hamis yang dengan tenaga yang Ancelotti udah paham banget dia lah. Udah sekarang klub ketiga dia bareng-bareng. Kita punya dia gitu loh. Dan Richarlison kemampuan makin dipoles lagi dan Dominic Calvert-Lewin yang musim-musim sebelumnya diplot sebagai striker tapi masih agak seret golnya. Musim ini menurut gue sangat-sangat bagus untuk startnya dia sebagai striker muda gitu ada di Tapi depan. siapa? Itu DCL Calvert-Lewin. Oh, oke, oke, oke. Itu Terus, salah satu target juga di FPL kan DCL gitu loh, hampir ada lah gitu, rasio golnya per pertandingan pun juga cukup bagus gitu, dan menurut gue ini salah satu tangan dingin Ancelotti juga karena dulu nggak kayak gitu loh, oke. dari yang kita tahu DCL tuh sangat meningkat pesat. Tapi sempat ini kemarin ya, puasa gol ya. Ya sempat puasa gol itu di Landa nggak fit juga sih, nggak bisa dibilang cedera tapi memang dia dalam kondisi tidak fit, tambah lagi waktu itu Richarlison sempat karena jeda, ya pokoknya jeda internasional itu yang jadi nggak fit. Jadi Everton tuh secara starting 11-nya atau intinya pemain intinya tuh bagus tapi kurang dalam, cadangannya nggak ada yang mumpuni gitu, maksudnya yang bisa dengan kapasitas Ada yang sama jomplang seperti antara first eleven dengan bangku cadangan. ya Ya. cukup jauh sih. Ya, itu yang terjadi sama MU juga sih musim lalu. Dalam arti bench reserve-nya kita itu nggak terlalu kuat. Akhirnya ya jomplang, ya lo harus benar-benar ngandalkan Ya. starting dulu kan. Nah, ini kan kita udah ketemu musim ini kayak tadi di awal kita bicara, udah 2 kali ya ketemu ya. Sekali di Everton di Goodison Park. Ya. Kalau nggak salah kita menang 3-1 ya. Hmm. Calvert duluan yang bikin gol satu. Ya. Bukan Calvert. Si ini siapa? Gue agak lupa game Bernat ya. itu. Iya, kok gue agak lupa game itu Ya, karena memang itu yang pasti pertemuan pertama itu kita kebobolan duluan. Dan itu Manchester United datang, ya Bernat kan. Bernat yang bikin gol, cetak gol duluan, asis dari Calvert. Itu MU datang ke sana ke Goodison Park pada saat itu baru menang 2 kali dari 6 pertandingan. Jadi lagi tertekan banget. Tapi di situ kita menang pertama kali. Sorry, di situ pertama kali Edison Cavani membuka pintu golnya rekening. Yang terakhir itu. Tapi itu gue inget banget. Pertandingan itu sangat bikin gue jantungan, Bang. Karena musim sebelumnya juga kan kita sempat ada insiden yang sebenarnya gol tapi karena dianggap jatuh technicality akhirnya nggak dianggap gol, akhirnya MU lolos membawa poin kan gitu. Nah kemarin itu yang pas waktu 1-0 duluan akhirnya disamakan oleh Bruno Fernandes tentunya lagi. Pada waktu itu kan kita memang Fernandes FC banget kan. Bruno Fernandes menyamakan dan habis itu kita sempat jadi unggul lagi setelah Rashford cetak. Nah habis itu tuh Everton itu gue ingat banget tuh. Gue nonton jantungan full 90 menit. Digeber terus kan sama Everton tuh bener-bener yang MU tuh, dan ditambah lagi MU bukan MU yang kayak sekarang ini yang udah full of confidence ya. MU yang kemarin itu yang masih baru menang 2 kali Bang dari 6 pertandingan kan gitu. Dan posisi singkat gue di situ tuh Everton justru abis lagi unbeaten dan menjelang kalah. Ya itu di atas, itu Everton lagi di atas. Itu yang sempat kita lagi bertukar posisi nih. Ini udah bertukar posisi banget dan MU itu bakal benar-benar ketekan. Sayangnya memang ya di situ mungkin ciri khasnya MU mulai terbentuk tuh.
yang ditekan-tekan, Everton kehilangan bola, kena ya ciri khasnya MU ya. Ya. 2 musim terakhir ini Akhirnya ya, malah kena. dapat gol lagi gitu. Ya counter, Rashford bawa ke depan, bukan Rashford, lupa siapa. Bruno Fernandes bawa ke depan, dia passing ke Cavani, last Cavani. ditch, gol. Ya itulah pembukaan yang pertama. Nah itu kan udah terjadi tuh, dan di Carabao kalau nggak salah juga MU unggul 2-0. Oh, pas Carabao Ya, gue nggak nonton. nah, ini kira-kira Bang, Ancelotti udah belajar nggak dari dua kesalahannya ini untuk besok pertemuan di Old Trafford? Dengan ditambah Manchester United yang lagi kebalik nih sekarang. MU-nya yang di atas kan gitu. MU-nya yang lagi di atas, Everton-nya lagi sebenarnya kalau coba dibilang naik lagi ke atas. Ya. Kalau sekarang kan pertama jadi lagi bagus kan. Kemarin baru ngalahkan Leeds, sebelumnya juga menang lawan Leicester ya. Lawan Leicester kita menang. Ya kan, jadi secara performa juga lagi bagus nih. Nah, menurut lo nih, besok ketemu di Old Trafford, apakah Carlo Ancelotti udah belajar dari dua kesalahannya ini, dan menurut lu gimana nih chance-nya Everton besok tandang ke MU? Menurut gue bisa ada perlawanan lah ya. Satu, ngelihat kemarin dari kiper nih, gue selalu nyorotin di posisi kiper ya. Di posisi kiper kita ada Robin Olsen, dan kemarin cukup sangat baik itu. Lagi main lawan Leeds, ada 3 peluang di waktu yang berdekatan tuh, waktu itu tuh benar-benar semuanya habis sama dia. Dan gue rasa nih dia mental lagi naik banget, jadi bisa lah kita coba tahan dengan back yang sekarang ada Kane, ada Mina, dan Godfrey juga dipasang, Digne juga dipasang sebagai fullback dari kiri ini. Benar-benar deputinya Benz pada saat itu bisa lah kita dari segi pertahanan dan ngasih penyerangan yang baik juga lah. Gue agak susah di bagian depan sih. Maksudnya DCL ini setelah Moiskin kemarin dipinjemin, kita beli nggak kepake dan akhirnya dipinjemin ke PSG, itu nggak punya cadangan gitu. Paling kita plot kalau nggak James maju ke depan, Sigi maju ke depan gitu. Pokoknya Richarlison bentar maju ke depan. Pokoknya gimana caranya gantiin DCL di depan gitu. Sekarang udah ada Joshua King, gue nggak tahu nih bakal debut apa enggak gitu. Kalau mungkin dia mau belajar dari kesalahan, dia mungkin bisa coba Joshua King, walaupun coba-coba bukan waktu yang tepat, tapi mau kapan lagi nih, lu udah nggak punya cadangan di posisi depan gitu. Dan ditambah catatan Joshua King sangat bagus melawan mantan employer-nya, karena setiap kali kami ketemu sama tim yang ada Joshua King-nya ya, kita itu kayaknya kayak magnet untuk gol bagi dia. Bolak-balik kan ketika dia sama Watford gol sih, gue lupa warna ya Watford ya. Kita kebobolan sama seorang Joshua King lagi kan. Menurut gue ya why not? Dan dia pakai nomor 11 kan ya sekarang ya. Ya, 11. Si Joshua King ini menurut gue ya kayak lu bilang, opsi lu siapa lagi? Kenapa why not try him at front? Toh dia juga udah kenal Manchester United seperti apa? Mungkin gitu kan. Kalau secara formasi taktikal pasti udah banyak berubah, cuman dia paling tidak mengerti filosofi daripada MU. Karena ini kan sekarang MU yang pada waktu dia ditinggalkan sama dia, balik lagi nih filosofi permainannya kurang lebih seperti yang dulu lagi kan, balik lagi. Nah, yang sekarang gue agak baik-baikin hati gue juga lah bang ya, lu aja yang baik-baikin. Nanti penonton gue kan rata-rata penonton MU kan. Tapi menurut gue salah satu advantage yang dimiliki Manchester United coming into the game besok, yaitu kemenangan kemarin lawan Leicester, Southampton yang kebantai 9-0 kan gitu. Walaupun banyak yang bilang, lalu menang karena lawan 9 pemain. Tapi mending lah daripada lu 11 lawan 11 nggak bisa menang lawan Burnley kan gitu. Apalagi kemarin ikutan lawan Brighton. Itu ngomong siapa sih? Elah, jangan baik. Lagi kan, gue yang tanding sama siapa? Yang komentar siapa coba? Gue bingung. Gitu. Sorry, pantas gue baru inget nih bang. Soton kan feeder klubnya adiknya lu bang. Gue lupa. Iya itu. Iya pantas dibelain banget ya. Gue kaget kan. Lagi buka-buka Twitter. Ya lagi seneng banget dong. Euforia dong. 9-0. Pandang dari mana? Mana dari mana? Dari situ. Iya bener. Pandik. Tapi gue harus kata kita berhubungan lagi gibah nih, dan biasanya sih gue diomelin kalau
off topic sama Bewok, cuman karena nggak ada gue bisa off topic bentar. Kita Gas thank you aja. loh. Kita thank you loh ya. Oh iya. Thank you banget pas waktu derby itu yang itu tuh. Itu Setelah yang itu kan langsung terjun payung. Menang sekali, abis itu kebantai sama ini kan Aston Villa yang 7-2. Nggak boleh nyebut. Dosa lu. Itu satu momen Pickford yang gue rasa memang waktu itu gue lihat sih memang ada kontak lah ya. Cuman karena posisi wasit dan posisi kamera tidak melihat dengan jelas, akhirnya bisa kena dan cedera. Gue nggak ngebayangin cederanya separah itu gitu loh. Itu sampai selesai pertandingan, sampai ada petisi. Oh ya? Untuk melarang Pickford main. Oh ya? Sampai akhir musim. Wah, itu luar biasa. Itu petisi dari mana? Dari siapa? Dari fansnya dong. Fans Liverpool atau fans Liverpool dong, nggak mungkin tiba-tiba fans Barcelona buat petisi itu gitu kan? Lain Everton yang malah. Iya, gitu. dan lucunya di situ. Ya si Mimin bilang ya bebas gua Min, lagi ada Bewok ada yang marahin gua. Hai. Terus bang. Dan lucunya ketika petisi itu ada dari kita Everton bukan mau melawan, mendukung, silakan karena kita juga pengen Pickford diganti gitu. Iya. Oh iya benar, karena ini lu aja atau emang semua rata-rata pendukung Everton yang memang nggak suka sama Pickford? Mungkin akhirnya pada menyadari kali ya gitu. Gue di komunitas sendiri pun gue suka bilang gue Pickford gue nggak suka gitu. Tapi yang lain masih bilang enggak gitu. Tapi pada akhirnya ngelihat dan ya dari beberapa konten mungkin ya dari teman-teman gue juga yang barengan sama yang lain, akhirnya terbuka sendiri permasalahan kita salah satunya ya bukan sumber masalah, permasalahannya salah satunya adalah Pickford. Gitu. Nah kira-kira besok yang diturunin line up menurut lu lawan Manchester United, mulai dari goalkeeper inilah karena kita lagi ngomongin goalkeeper. Awesome sih. Menurut lu siapa yang bakal diturunin? Olsen yang main. Siapa? Olsen. Gue yakin Olsen duluan main. Kemarin juga gokil ya, triple save-nya. Away loh itu. Dan gue baru sadar minggu lalu yang midweek ini, semua tim yang away yang menang ya. Nah, kecuali satu. Gue nggak berarti. Iya. Gue udah tahu. Semua tim away yang menang. Tim home kalah semua. Termasuk ADQ kalah. Kalah at home. Ya, nah, cuman ya itu, kalau boleh nih, gue minta dari Bang Salman. Boleh kasih nggak kira-kira starting lineup dari Everton? Dan formasi apa kira-kira yang diturunkan oleh Carlo Ancelotti? Mungkin 4-4-2 kali dia pakai lagi ya. Oke. 4-4-2. Dari kiper gue yakin Olsen turun. Di fullback sendiri ada Godfrey, ada Digne di kiri, di tengah-tengah ada Yerry Mina sama Keane. Gue nggak tahu kondisi Alan terakhir gimana. Kalau Alan kondisinya fit, dia ada di gelandang pertahan sih. Okay. Di tengahnya nanti diplot sama Andre Gomez. Andre Gomez gue belum tahu nih, entah si Sigurdsson yang turun kah ataupun nanti juga bareng sama James. Maksudnya di posisi tengah itu ya, karena James gue yakin akan ada di belakang dua striker itu gitu, yang dipasang di depan yang jelas ada Richarlison sama Calvert-Lewin. Itu sih. Kalau di depan itu ya tadi yang lo bilang ya, Joshua King. Bisa jadi Joshua King mungkin di babak kedua akan bisa masuk. Oke, masuk dari cadangan. Oke, kalau dari MU buat penonton Salah, prediksi saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih pengennya Dean Henderson di kiper. Lebih kepada memang karena gue suka Dean Henderson dan ya gue sih menjadi De Gea, cuman nggak tahu entah kenapa gue memang lagi senang-senangnya. Cuman untuk menjaga 3 point ya memang mungkin yang stabilnya kemungkinan besar di kiper David De Gea. Di lini tengah kaptennya udah pasti Maguire bersama ditemanin sama Lindelof karena di pertandingan kemarin juga sangat solid. Bukan karena ngelihat dari nilai clean sheet lawan 9-0 lawan 9 pemain ya, tapi lebih baik memang selama bermain juga memang mereka bagus. Nah kalau dari sisi kiri gue masih pengen melihat Luke Shaw yang kemarin luar biasa banget performanya melawan Southampton. Dan di kanan ya tetap AWB. Nah, untuk lini belakang. Nah, untuk di tengah, gue pengennya masuk ke 4-2-3-1. Jadi, gue pengen lihat duet lagi nih. McTominay sama Fred. Karena it's effective. Udah berapa pertandingan, setiap kali diduetkan,
lebih besar rasio kemenangan ketika mereka dibarengkan daripada salah satunya dipisah-pisah. Tapi which in this case gue nggak tahu kondisi Pogba gimana, apakah dia udah beres dari knock-nya, tapi kalau misalnya belum, gue masih mengharapkan McTominay dengan Fred itu juga bisa kuat untuk menjaga DCL yang notabene luar masih tergolong fast speed ya, dan karena kalau nggak mereka ya kita punya yang satu lagi cadangan kita itu adalah Matic nggak terlalu kuat. Di depan untuk 3 yang di depan itu tengah Bruno, kiri Rashford, kanan Greenwood. Dan kalau gue sih pengen di paling depan ya Cavani lagi. Cuman gue yakin Martial yang diturunin. Mas Rizal kalau kata Coach. Pogba mana tuh Pogba? Pogba kan kemarin knock, lagi latihan cedera ringan. Knock lagi. Makanya gue bilang tadi, apakah dia udah sembuh dari cederanya itu? Karena kemarin lawan Southampton juga kan dia nggak ada kan. Dia kena knock, nah makanya kalau misalnya dia memang udah fit, kemungkinan besar sih pasti dia main lagi. Nah kalau misalnya dia main, otomatis itu nggak akan mungkin main pada 3-1-nya. Pasti memfasilitasiin kepada Paul Pogba-nya lagi. Tuh, nah kira-kira nih Bang, minggu ini apakah Anda dapat memutarkan keadaan setelah kalah 2 kali melawan Manchester United? Atau apakah Anda akan pulang kembali ke Goodison Park, kehilangan 3 poin dan Manchester United diizinkan untuk bersaing bersama tetangga kami yang sedang ribut-ribut? Iya, dari gue pribadi sih gue pengennya dapat poin 3 ya, kan apa? Jelas lah ya, mungkin dukung tim nggak pengen poin ya Bang ya? Gitu. Walaupun gue sebenarnya juga maunya juga realistis aja gitu. Tadi dibilang MU punya modal yang cukup baik gitu setelah menang 9-0 kemarin, entah apapun kondisinya, entah apapun kata orang gitu kan. Tapi itu menurut gue percaya dirinya lagi naik kan gitu. Itu pede semuanya anak-anaknya gitu kan. Sementara Everton juga habis 2 kali pertandingan menang, kita punya masih nyimpan pertandingan, dan sebenarnya ngelewatin Liverpool nih, kalau kita menang-menang lagi nih Liverpool dengan posisi kayak gitu, kita bisa bertukar posisi at least sama Liverpool. Ibaratnya kita tuh dari dulu nggak tahu ya, mungkin agak goblok, tapi ketika memang terserah siapa yang juara, gue nggak harus juara, yang penting jangan Liverpool. Oh sama dong prinsip kita Bang. Gitu. Sekalipun kita degradasi nih, Everton degradasi di posisi 18 gitu kan, yang penting 19-20 Liverpool, ibaratnya gitu. Yang penting gue di bawah dia. Gitu. Dengan kondisi saat ini, gue yakin, gue realistis nih Everton bisa kok at least ngejar Liverpool dulu aja. Itu aja dulu. Oke. Tapi untuk pertandingan besok ini secara realistis kan kita ngomong, menurut lu kemungkinan untuk membawa 3 poin berapa persen kira-kira? Menurut gue 55%. 55 banding 45. Berarti ada kelebihan prediksi skor lu? Prediksi skor gue cuma beda 1 lah intinya gitu. Gue nggak bisa debak. Satu gol. Siapa yang menang? Everton ya, menurut lu ya? Everton. Oke. Gue pribadi melihat dari tren Manchester United. Kita ini kan salah satu klub yang nggak bisa diduga. 1 minggu nanti bisa luar biasa ngebantai 6-1 Leeds United. Minggu depannya kita tiba-tiba hello apa kabar kan Angelot. Dan kemarin kan baru lagi naiknya nih. Ibaratnya kan ada pepatah, hidup itu bagaikan roda, katanya kan, kadang di atas, kadang di bawah. Cuman kan perputaran dalam kehidupan itu kan nggak secepat itu juga ya. Kalau MU bisa instan. Hari ini bagus, minggu depannya tiba-tiba kalah lawan tim yang paling corot. Dan kita jadi dibully habis. Gini nih calon juara, lawan yang paling buncit aja kalah. The Blades, makasih loh The Blades. Capek. Nah, tapi dengan keadaan yang juga gue perhatiin, satu yang mungkin berbeda, mungkin mereka lebih solid ya sekarang ini. Kalau yang kita lihat di Manchester United dan kemenangan 9-0 kemarin itu, kayak kata lu, udah amat menang lawan 9 orang, apa tuh keadaannya, emang pelatihnya yang nyuruh jadikan 9 kan enggak, itu kan memang gerusak-gerusuknya pemain mudanya. Kenapa juga lu mainin pemain muda? Karena mungkin karena pemainnya udah habis ya, tapi itu kan resiko dari pertandingan ya. Dan kita menang 9-0 dan itu modal banget kayak lu bilang untuk melawan Everton. Kalau gue sih setuju sama lu, selisih gol itu pasti ada 1 gol sih kalau gue bilang. Karena melihat Everton juga pasti akan lebih, kalau gue pribadi, feeling gue Everton akan datang ke MU juga nggak akan dengan gerusak-gerusuk.
terlalu terbuka open play karena udah lihat MU melawan tim lawan open play malah lebih senang kan gitu. Gue bilang besok pertandingannya bakal alot. Itu udah gue duga juga sih. I would go as far as to say drama. Dan gue khawatirin dramanya itu yang jelek buat kami karena bahan untuk drama itu udah ada Joshua King. Bayangin kalau dia bikin gol lagi kita udah puyeng. Ini orang tiap kali kita ketemu pasti ngebobolin kan gitu. Iya, bakal monoton ada di tengah karena lini tengah ini sama-sama kuat menurut gue pada saat ini. Tinggal kita lihat siapa pemecah kebuntuannya dari MU kah, dari Everton kah pasti ada, dan tadi itu drama entah Joshua King atau yang lain-lain gue nggak tahu juga. Lebih kepada who makes the first mistake sih kalau menurut gue besok pertandingannya. Siapa yang akan melakukan kesalahan pertama kali, dia yang akan kehilangan poin. Menurut gue itu nggak akan serius sih. Kalau menurut gue MU dalam tekanan juga nih sekarang. Dia harus ngambil poin penuh lawan Everton. Minggu ini wajib ngambil poin penuh. Kenapa? Karena adik kalian sedang berhubungan dengan tetangga kami besok, kan gitu. Kami sendiri sih kalau bisa menang lawan Everton, mohon maaf Bang, kami sih menganggap kalau bisa menang lawan Everton, mau siapapun yang menang di sebelah, kita pasti ketawa-ketawa di Twitter. Kita bakal ngebanter. Lu dengerin ya, ini gue bilangin sama lu. Lu mau lihat Twitter gue besok setelah pertandingan Liverpool lawan City, pasti rame. Mudah-mudahan bukan tim lu yang gue kata-katain kan gitu. Cuman balik lagi, tapi kalau misalnya kita nggak bisa meraih penuh poin lawan Everton ya, gue juga bakal income sih. Jadi ya Liverpool dan City sih pasti ngarepin kalian bisa mendiamkan kita. Oke, nah last question dari gue, nggak last question, two more question dari gue. Yang pertama, momen pertandingan yang terbaik menurut yang berkesan buat Gilo selama mendukung Everton. Selama mendukung Evertonnya itu tadi momen yang udah gue bilang justru ketika gue pertama kali suka sama Everton ketika lawan MU 4-0 itu salah satu pertandingan yang luar biasa menurut gue. Ada sih pertandingan lain tapi itu yang paling the best sih sejauh ini. The best yang 4-0 ya, yang menggagalkan kami jadi juara pada musim itu ya. Betul. Makasih. Oke. Nah ini satu lagi pertanyaan yang selalu kita tanyakan kepada tamu-tamu kita yang datang ke sini yang bukan pendukung MU. Pemain favorit lu yang dari Manchester United. Pemain Manchester United yang paling sukai. Kira-kira siapa? Sepanjang masa, bebas siapa aja. Sepanjang masa itu sejujurnya gue suka Ole zaman dulu. Ole Gunnar Solskjaer. Yes. Kenapa? Dia bukan pemain inti, sering datang dari bangku cadangan, tapi ketika masuk dunia berubah. Oke. Salah satunya Champion 98 ya, kalau nggak salah ya. Lagi lawan Munchen, akhirnya juara. Ya, yang juara. Treble winners. Ya, itu salah satunya. Ya, Ole Gunnar Solskjaer. Dan kalau kami treble winners, Bang. Benar-benar treble winners. Jalannya gede-gede semua. Iya, dan waktu itu kalau Solskjaer juga sempat ada satu momen di mana dia mengambil resiko dia yang ambil sliding akhirnya jadi kartu merah deh. Tapi itu akhirnya nyelamatin tim, gue lupa pertandingan lawan apa itu. Gue bahkan lupa itu. Seingat gue ada itu lama. Pokoknya Ole itu menurut gue salah satu memang benar-benar baby assassin tuh. Oke. Baby face assassin dan sekarang jadi manajer assassin. Iya. Sekarang kadang lucu, kadang serem sih, gitu. Ya kalau kita sering di Porosalam bilang, ini memang orang kualitas, tinggal kita lihat aja. Karena kan di MU sendiri banyak para bolot. Bolot ini bunny oleh out, kita sebut jadi bolot, Bang. Jadi oke, Bang Salman, gue udah direpotin sama Pak Prot, kepanjangan, kasihan wifi tetangga. Kasihan penonton kan rata-rata ngambilnya dari wifi tetangga, wifi kantor, kayak gitu. Kasihan tetangganya ntar. Jadi kita thank you banget Bang, udah mau hadir di Salang, kita ngebahas preview kepada Everton. Sukses terus tuh Bang Salman dan juga Indo Evertonian ya, pakai AN ya Bang ya. Di belakangnya, karena kalau nggak salah ada juga Indo Everton ya. Itu gue nggak tahu dah bentuknya dari mana gitu. Pokoknya Indo Evertonian ya. Itu ada websitenya nggak Bang? Kalau ada kira-kira fans yang kardus ini mau beralih ke jadi fansnya kardusnya kalian? Udah paling gampang Instagram @IndoEvertonian. Udah nggak ada yang lain. Oke. Ada websitenya? Kalau mau bergabung, kira-kira ada yang mau dipromoin dari Indo Evertonian? Silakan Bang, waktu dan tempat. Website kita up and down, nggak jelas gitu kan. Jadi at least ke
ke sosial media aja, Twitter atau Instagram @Indo-Evertonian itu udah paling tepat dan nggak ada yang lain. Indo-Evertonian nggak pakai embel-embel yang lain, udah ke situ aja. Oke, nanti alamatnya kalau mau bergabung nobar dengan Indo Evertonian nanti ada di description ya, di bawah nanti disiapin nama Pak. Oke, thank you banget Bang Salman, sukses selalu ke depannya. Thank you juga Poro Salang atas undangannya ada di sini. Ya, kita bahagia. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. You guys have a very good weekend. Enjoy this weekend. Nikmati pertandingan-pertandingan yang ada karena akan ada Manchester United sama Everton, menjamu Everton dan juga ada City melawan Liverpool. Yang kita akan lihat perubahan daripada liga, table liga kah atau mereka akan Gitu aja. Gitu kan gitu. Oke. Have a fun weekend guys. We'll see you in the next episode.